Alshad nampak hanya meminta didoakan yang terbaik untuk hubungannya dan Tiara. Dalam kesempatan itu, Alshad ingin menjaga hubungannya tetap di ranah privasi. Sayangnya, kebahagiaan Alshad dan Tiara kini justru terusik dengan munculnya isu tak sedap. Tuduhan miring itu muncul setelah Nisa Ashifa membagikan kabar kelahiran buah hatinya di Instagram. Namun disebutkan ayah buah hatinya itu tidak mau bertanggung jawab. Banyak yang kemudian mempertanyakan siapa sosok pria yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan Nisa. Netizen berspekulasi bahwa anak yang dilahirkan Nisa adalah anak Alshad Ahmad. Spekulasi tersebut kian menguat mengingat bahwa status Nisa Ashifa hingga saat ini belum menikah sejak putus dari Alshad. Diketahui Alshad Ahmad memang pernah menjalin asmara dengan Nisa Ashifa selama 7 tahun lamanya. Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa sendiri dikabarkan mulai menjalin hubungan pacaran pada 2011. Kala itu keduanya masih duduk di bangku SMA. Sayang hubungan mereka berakhir pada 2018 dan Alshad kini menjalin asmara dengan penyanyi Tiara Andini. Di tengah ramainya tudingan miring tersebut, Alshad Ahmad hingga kini belum memberikan pernyataan apapun. Pantauan Tribun News, Alshad Ahmad tampak menikmati liburan di Jepang bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dikutip dari unggahan Instagram Story Alshad Ahmad, ia tampak membagikan momen berjalan-jalan bersama dengan teman-temannya. Alshad juga terlihat akan menaiki beberapa wahana yang ada di sana. Nama Alshad Ahmad kini jadi sorotan seusai dituding menghamili mantan pacarnya Nisa Ashifa. Hal tersebut bermula saat Nisa Ashifa membagikan kabar kelahiran buah hatinya di Instagram. Namun disebutkan ayah buah hatinya itu tidak mau bertanggung jawab. Netizen berspekulasi bahwa anak yang dilahirkan Nisa adalah anak Alshad Ahmad. Spekulasi tersebut kian menguat mengingat bahwa status Nisa Ashifa hingga saat ini belum menikah sejak putus dari Alshad. Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa sendiri dikabarkan mulai menjalin hubungan pacaran pada 2011. Sayang hubungan mereka berakhir pada 2018 dan Alshad kini menjalin asmara dengan penyanyi Tiara Andini. Lantas seperti apa profil Alshad Ahmad sebenarnya? Alshad pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 2 Bandung. Ia juga memiliki latar belakang pendidikan S1 di bidang akuntansi dari Universitas Pajajaran. Alshad masuk perguruan tinggi itu pada 2013 dan lulus pada 14 Agustus 2018. Ayahnya bernama Mansur Ahmad dan ibunya Yanti Dwiarti. Ayah Alshad pernah bekerja di bagian pajak selama 11 tahun. Alshad memiliki darah keturunan Pakistan dari sang ayah. Dirinya merupakan anak laki-laki dari 5 bersaudara. Keempat saudaranya perempuan semua, yakni Citra Sadika, Gadis Sadika, Putri Sadika, dan Gia Sadika. Saudara perempuannya yakni Gia Sadika menikah dengan aktor Tara Budiman. Alshad merupakan sepupu dari Raffi Ahmad yang mana ayah Alshad merupakan kakak dari mendiang ayah Raffi. Alshad memiliki hobi otomotif sejak remaja. Selain itu, Alshad juga memiliki hobi merawat satwa. Kini dirinya fokus dengan akun YouTube yang membahas mengenai edukasi hewan yang dilindungi. Kebun binatang tersebut telah mendapatkan izin dari pemerintah. Alshad memiliki beberapa jenis satwa dan dirawat oleh dirinya beserta tim. Satwa tersebut seperti burung merak, burung unta, rusa, burung makau, bintorong, serigala hingga harimau benggala.
Di saat Amarzoni sedang tersandung kasus narkoba, Susanti Arifin, ibunda Iris Bella, mengeluarkan kalimat yang ramai dibahas warganet. Publik menyebut ibunda Iris Bella ingin ganti menantu. Isu itu mencuat setelah Susanti Arifin sebut anaknya layak dapat yang lebih baik. Hal itu pun membuat banyak yang menduga Susanti ingin hubungan anaknya Iris Bella dan Amarzoni berakhir. Bukan tanpa sebab hal tersebut terjadi karena Amarzoni kembali harus ditangkap polisi karena narkoba. Sejak ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret lalu, kini Amarzoni telah dipindahkan ke Lido Bogor untuk menjalani rehabilitasi mengingat asesmen yang diterima penyidik bahwa Amar dinyatakan sebagai korban narkoba. Beberapa waktu lalu Iris Bella pun memohon doa agar diberi kekuatan untuk menghadapi ujian kehidupan yang dialaminya. Dalam postingan Instagram tersebut, Susanti membagikan short video yang menampilkan Iris Bella. Tidak lupa sang ibunda juga turut memberikan caption dalam bahasa Inggris yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang saat ini menimpa Iris Bella. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang ikut menguatkan Iris Bella agar mampu melewati masalah yang tengah dihadapi. Namun tak sedikit yang menduga Santi Arifin meminta agar Iris Bella berpisah dengan Amarzoni karena pernyataannya tersebut. Kendati demikian, tak lama seusai memposting, Santi Arifin pun lantas membatasi kolom komentar pada unggahan tersebut lantaran dibanjiri komentar oleh warganet. Sementara itu, Iris Bella sadar apapun yang terjadi, hidup harus terus berlanjut. Ia tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Hal itu diungkapkan Iris Bella seusai menjenguk Amarzoni di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 13 Maret 2023. Selanjutnya, Iris Bella siap bertanggung jawab kepada pihak yang ikut terdampak buntut penangkapan Amarzoni oleh polisi karena kasus narkoba. Diketahui Bella dan suaminya memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam kesempatan yang sama, ia meminta maaf atas perlakuan suaminya itu dan menyerahkan semua perkara kepada pihak berwajib. Artis Nikita Mirzani berkomentar soal temuan 15 senjata api di rumah Dito Mahendra oleh KPK. Nikita Mirzani mengunggah tangkap layar judul sebuah pemberitaan media online soal Dito Mahendra sembari menyebut akun Ahmad Syahroni. Nikita Mirzani meminta Ahmad Syahroni yang berada di Komisi 3 DPR RI bisa bertindak tak hanya diam saja. Tak sampai di situ saja, Nikita Mirzani yang terlihat sudah geram dengan Dito Mahendra kemudian menyebut akun Instagram Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT RI. Ia menganggap Dito Mahendra seperti teroris yang telah menyimpan belasan senjata api secara ilegal. Ahmad Syahroni pun merespon melalui kolom komentar Instagram Nikita Mirzani. Ia menyebut perkara itu sedang didalami KPK. Nikita Mirzani memang belakangan ini sedang berseteru dengan Dito Mahendra. Ia sempat dijebloskan ke tahanan karena kasus pencemaran nama baik. Akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Serang menyebut bahwa Nikita Mirzani bebas dari dakwaan terkait pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Seperti diketahui, KPK menemukan 15 senjata api berbagai jenis saat menggeledah rumah Mahendra Dito Sampurno pada Senin 15 Maret 2023 malam. Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu yang ikut dalam penggeledahan mengungkapkan bahwa 15 senjata api tersimpan dalam sebuah ruangan khusus. Hal itu diungkapkan Asep saat
ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 20 Maret 2023. Asep mengatakan temuan 15 senjata api di rumah Dito Mahendra bukan tujuan utama pencarian tim penyidik KPK. Namun karena tim penyidik menemukan 15 senpi itu, KPK langsung mengontak Badan Intelijen Kepolisian dan Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti temuan mereka. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya membeberkan jenis 15 senjata api milik Dito Mahendra, di antara yakni pistol jenis Glock, pistol S&W revolver, pistol Kimber Micro hingga senapan laras panjang. Ali menyebut tim penyidik KPK akan mendalami kepemilikan 15 senjata api itu apakah ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Karena sebagaimana diketahui penggeledahan di kediaman Dito Mahendra ini berkaitan dengan dugaan TPPO mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. KPK memang sudah lama menjerat Nur Hadi dalam kasus pencucian uang. Namun KPK belum menjelaskan secara resmi mengenai kasus pencucian uang ini termasuk konstruksi perkaranya. Banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan hasil apa tadi? Geledah ya. Di sebuah tempat tinggal saksi Mahendra Dito ya. Jadi kami mengkonfirmasi betul saat penggeledahan pada hari Senin lalu ya tanggal 13 KPK melakukan kegiatan di tempat tinggal kediaman saksi Mahendra Dito yang berlokasi di Bilangan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait dengan penanganan perkara yang saat ini sedang diselesaikan oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang dengan tersangka NKD. Dalam penggeledahan tersebut benar tim kemudian menemukan 15 untuk senjata api berbagai jenis, ya, 5 pistol berjenis Glock, kemudian 1 pistol S&W, 1 pistol Kimber Micro, serta 8 senjata api laras panjang. Ya. Jadi ini temuan pada saat proses penggeledahan di tempat tinggal tersebut. Nah, tentu KPK akan mendalami lebih lanjut ya, kepemilikan senjata api tersebut, termasuk apakah ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang saat ini sedang KPK lakukan. Karena kita tahu bahwa modus dari tindak pidana pencucian uang saat ini begitu kompleks, gitu ya. Bisa jadi membelanjakan, menyamarkan, menyembunyikan asal-usul dari hasil tindak pidana korupsi sebagai predicate crime-nya, sebagai tindak pidana asalnya yang menjadi kewenangan KPK saat ini. Nah, langkah KPK tentu saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak Polri ya, dengan pihak kepolisian terkait dengan temuan senjata tadi, 15 pucuk senjata ya, 15 pucuk senjata yang ditemukan di tempat penggeledahan tadi. Dan perlu juga kami sampaikan selama proses penggeledahan tersebut tentu juga diikuti oleh kerabat dari saksi, termasuk juga ketua RT, ada asisten rumah tangga dan juga bagian keamanan kompleks di perumahan tersebut. Saya kira itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Baru-baru ini sejumlah pejabat bersama keluarganya yang gemar pamer harta kekayaan terungkap di jagat maya. Lantaran hobi flexing, sejumlah pejabat dan keluarganya harus diusut dan mendapat sanksi tegas dari negara. Terbaru Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara SH Rahmansyah Abrar dipecat dari jabatannya pasca sang istri pamer harta di media sosial hingga menjadi viral. Namun nasib tersebut tampaknya tak akan terjadi pada artis yang kini terjun ke dunia politik, Eko Patrio. Pria 52 tahun tersebut nampak santai dengan isu yang beredar meski ia memiliki rumah mewah seharga 150 miliar. Rumah mewah Eko Patrio terungkap melalui vlog Anang Hermansyah yang belum lama ini berkunjung ke sana. Selain mewah, rumah suami Fiona Rosalina tersebut juga memiliki sejumlah fasilitas seperti kolam renang di lantai paling atas hingga ruang tamu yang nyaman untuk berbincang. Tak heran jika sebagian warga
warganet takjub dan mempertanyakan uang untuk membeli rumah itu. Sebelum terjun ke politik, Eko Patrio terlebih dulu aktif sebagai komedian. Berkat penampilannya yang lucu, Eko pun sukses menjadi salah satu komedian yang memiliki bayaran tinggi. Diketahui ia sempat melawak di sebuah acara komedi televisi dan didapuk menjadi juri ajang stand-up komedi. Selain honor dari profesinya sebagai artis, Eko Patrio juga memiliki gaji sebagai anggota DPR RI. Tak hanya gaji tetap dari pemerintah, ayah 3 anak itu juga mendapatkan tunjangan dan lain-lain. Namun tidak diungkapkan secara jelas berapa total gaji Eko sebagai anggota DPR RI. Selain itu, tak banyak yang tahu bahwa Eko Patrio juga pernah memiliki bisnis yang begitu sukses. Ayah 3 anak itu diketahui menjabat sebagai direktur utama di sejumlah perusahaan swasta. Ia pernah menjadi dirut di PT Komando Maestro Kreasindo pada 2005 sampai 2006 dan PT Komando Sinergi Media pada 2006 sampai 2007. Bahkan ia juga menduduki jabatan dirut di PT Komando Media Televisi pada 2007 sampai 2009. Sebagai artis terkenal, Eko Patrio juga aktif di kanal YouTube. Diketahui honor dari YouTube cukup menggiurkan. Tak heran jika sosok Eko Patrio memiliki banyak uang. Hal itu lantaran dirinya mampu membuat banyak peluang usaha. Pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan mengadakan tradisi Tedak Sinten untuk putri mereka Cut Raifa Aramoana. Diketahui Cut Raifa Aramoana kini tengah menginjak usia 7 bulan. Acara Tedak Sinten Moana digelar pada Minggu 19 Maret 2023 dan disiarkan live di stasiun TV swasta. Ria Ricis mengatakan di antara rentetan proses yang dilakukan, momen Moana dimasukkan atau dikurung di kandang ayam menjadi hal yang paling dinanti. Diakui oleh Ria Ricis, Moana juga sebelumnya dilatih untuk prosesi tersebut. Di dalam sangkar tersebut, Moana memilih beberapa barang. Barang-barang di dalam kandang tersebut kemudian diambil oleh Moana dan itu menggambarkan profesi yang ingin ia jalani saat besar nanti. Ria Ricis menambahkan di antara beberapa barang yang dipilih, Moana justru terlihat memegang stetoskop sampai dia keluar dari sangkar tersebut. Tidak hanya mengikuti adat yang diwariskan keluarga, Ria Ricis dan Teuku Ryan juga senang lantaran acara tersebut dihadiri oleh seluruh keluarga mereka. Ria Ricis senang bahwa tradisi ini tidak hanya dijalankan secara turun-temurun, namun juga menjadi kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga besar. Pasalnya, keluarga besar Ria Ricis dan Teuku Ryan turut hadir di acara tersebut. Di sisi lain, Ria Ricis sempat mengungkapkan sengaja tak membuatkan akun media sosial pribadi untuk putrinya Cut Raifa Aramoana. Sering membagikan momen bersama Moana di media sosialnya, ternyata tak melunturkan prinsip Ria Ricis yang tak ingin membuatkan akun untuk sang putri. Ria Ricis dan Teuku Ryan sepakat tak mengajarkan sang putri bermain media sosial. Karena itu pasangan selebriti ini tak membuatkan akun media sosial pribadi untuk Moana. Bahkan Ricis berharap sang putri yang kini baru akan menginjak usia 7 bulan untuk tidak memiliki media sosial hingga besar nanti. Ricis juga menyebut sampai saat ini tak memberikan ponsel untuk putrinya menggunakan bermain. Ia lebih memilih mengajarkan sang putri menonton langsung ke televisi daripada ke layar ponsel. Lebih lanjut, Ricis mengatakan hal tersebut dalam pengawasannya dan Ryan. Mereka juga sengaja tak mengajarkan secara langsung pada Moana untuk bermain media sosial. Obat juga, masak-masakan, gitar, masak-masakan juga dibeli. Banyak dibeli karena dia menyukai hal-hal baru dan eksplornya tuh banyak banget tuh. Tapi terakhir yang paling dibawa keluar dari kurungan justru yang kita harus ke dokter-dokteran gitu. Tarik. Cuman apapun yang dipilih insya Allah yang terbaik. Oke.
Oke, perkembangan usia 7 bulan Moana ini seperti apa sekarang? Perkembangannya banyak banget ya kalau aku lihat. Dia juga udah bisa salto ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena sekolah ya bisa. Terus dia kan dibantu juga ya. Terus banyak banget sih udah bisa manggil. Responsif juga, respon alhamdulillah. juga. Dan juga mau ngerasain kayak memegang semua barang gitu dia rasain. Kalau prosesnya sendiri berapa jam sih Mas kalau dari awal? Tadi dari jam 2 ya? Jam 2. Dari jam 2 sekarang jam 5 ya, sekitar 3 jam. Alhamdulillah semuanya lancar. Cuma terhambat jam tidur siangnya Moana, jadi memang tadi agak ada rewel sedikit. Tapi terakhir tadi kita menyerah tidurin dulu karena nggak tega juga. Karena saya termasuk ibu yang sakot ya kalau soal jam tidur, jam makan, jam main tuh benar-benar harus tertata. Jadi memang tadi kita tidurin dulu sih. Hampir 40 menitan ketika Moana bangun, kita lanjutin lagi. Tapi sebelumnya emang nggak ada persiapan gitu kalau memang jam tidurnya sekian mungkin dimajuin jam apa? Karena kita juga ikutin jam yang bersangkutan TV juga, jadi kita juga nggak bisa banyak minta ini itu. Jadi ya kita ikutin aja. Cuma tadi sebelumnya udah kita tidurin juga, Moana udah tidur 2 jam. 2 jam setengah, cuman karena memang udah jamnya tidur sore, memang agak sedikit kendala. Cuma alhamdulillah semuanya lancar. Cis ini kan melihat Moana di usia yang ke-7 bulan ini semakin lincah dan aktif. Mungkin rada kekhawatiran nggak sih ini dari Kak Cis dengan Rian melihat kelincahannya Moana? Sebenarnya kalau kita orang tua juga melihat anak kita itu senang banget jadi anak aktif, tapi kita tetap was-was dengan yang namanya. Enggak sih, kita juga udah tanya sama dokter, kata dokter itu termasuk bagian dari rasa pengen tahu aja sebenarnya. Jadi memang anaknya seperti Tega Irfan juga bilang dia pengen banget banyak taunya gitu. Jadi memang kesana kemari. Digendong juga kurang betah anaknya, jadi memang kita taruhin aja. Gitu. Mengenai banyak tahu juga ini kan siarnya secara langsung ya di TV nasional, mungkin kisaran berapa sih gojek yang kalian keluarkan? Ini nggak tahu nih si bapaknya yang ngurus. Nggak mungkin kita sebut ya. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners sering tampil nyentrik, kini Aming memutuskan untuk berpenampilan lebih sopan dan kalem. Aming sekarang tampil dengan rambut cepaknya dan tak lagi mengenakan aksesoris yang aneh. Gaya penampilan yang cenderung berubah drastis itu ternyata mendapatkan banyak reaksi dari publik. Salah satunya banyak yang tak mengenali sosok Aming setelah mengubah penampilan. Hal itu diungkapkan Aming saat menjadi bintang tamu di podcast Melanie Ricardo. Melanie menjelaskan cerita singkat orang-orang yang tak mengenali Aming termasuk dirinya. Saat itu mereka tengah berada di acara perilisan lagu dari Hotman Paris. Di acara itu, Aming duduk terpisah dari rombongan artis. Melanie sempat tak mengenali Aming karena mengubah gaya busananya. Aming menegaskan banyak yang tak mengenalinya di acara itu. Tamu undangan mengetahui keberadaannya setelah namanya dipanggil di acara tersebut. Pelawak jebolan acara ekstravaganza ini mengaku sedih dengan kejadian itu. Meski begitu, pemilik nama lengkap Aming Supriyatna Sugandi ini merasa perubahan inilah yang dicarinya. Karena itu sebagian besar dalam dirinya nyaman saat tak dikenali orang. Meski begitu, ia juga merasa takut tak mendapatkan pekerjaan lagi bila banyak yang tak mengenalnya. Pada kesempatan lain, Aming menganggap penampilan nyentrik itu merupakan proses dari perjalanan di dunia hiburan selama ini. Karenanya ia tak pernah menyesal pernah tampil beda dari pria-pria lainnya. Mantan suami Evelyn Nada Anjani itu menyebut perubahan fashionnya ini merupakan proses pencerahan diri. Aming hanya berharap perubahan ini bisa ia pertahankan. Aktor kelahiran Bandung ini tak ingin membuat orang lain berharap berlebihan dengan perubahannya itu. Melalui hijrahnya ini, ia hanya ingin menyeimbangkan sisi duniawi dan spiritualnya.
Pesinetron sekaligus presenter Dewi Sandra merasa ketakutan ketika akan menyambut bulan Ramadan yang akan datang dalam waktu dekat. Bagi Dewi Sandra, bulan Ramadan selalu terasa sangat cepat dan tidak terasa berlalu baginya. Hal itu diungkapkan oleh Dewi Sandra di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 20 Maret 2023. Namun bukan perubahan waktu yang menjadi ketakutan wanita berusia 42 tahun ini, melainkan pertanyaan yang disampaikan oleh guru spiritualnya, di mana Dewi ditanya mengenai beberapa kali dia sudah khatam Al-Quran selama beberapa tahun belakangan hingga tahun ini. Melihat hal ini, Dewi Sandra merasa tertinggal dengan teman-teman lainnya yang memfokuskan diri untuk lebih dekat dengan agama khususnya Tuhan. Mantan pesinetron Dewi Sandra juga mengatakan akan melewati bulan puasa bersama-sama dengan keluarga mulai dari puasa hingga sahur. Hal ini dilakukan oleh Dewi Sandra karena bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang menjadi prioritas bagi dirinya. Selain itu, wanita 42 tahun ini juga mengatakan bahwa selama bulan Ramadan, dirinya tidak akan mengambil pekerjaan demi fokus menjalani bulan puasa. Dewi pun menyebut pilihannya ini karena berkaca dari pengalaman pandemi 2 tahun lalu yang mengharuskannya bekerja dari rumah. Ternyata hal ini malah membuat Dewi menjadi lebih fokus dalam menjalankan ibadah puasa tanpa bepergian kemanapun. Di sisi lain, Dewi Sandra akan menjalani bulan Ramadan dengan membagikan banyak berkah di 2.000 masjid di seluruh kota di Indonesia. Namun dalam sebuah kesempatan, Dewi Sandra menjelaskan jika dirinya sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Meski di Indonesia sendiri memiliki banyak yayasan yang bergerak untuk memberikan bantuan kepada orang lain, namun dirinya punya cara sendiri untuk memilih organisasi terpercaya. Bagi wanita kelahiran Brazil ini, hal yang utama dalam menyumbangkan bantuan kepada orang adalah memiliki rasa percaya. Memiliki trust issue juga menjadi salah satu poin penting bagi Dewi Sandra agar bisa melihat lebih detail mengenai yayasan yang menjadi penyalur bantuan. Dengan begitu, Dewi Sandra berharap agar setiap perbuatan baik yang ingin dia lakukan untuk sesama bisa sampai pada tujuannya. Terus kemudian mengurangi aktivitas di luar ini ya gimana? Ramadan itu kan tentang hati ya. Jadi hatinya ada di mana. Ya mudah-mudahan saya nggak berani bicara banyak, tinggal kita buktiin aja kepada Rob kita seberapa serius dalam menyambut Ramadan ini. Akan mengurangi aktivitas mungkin job-jobnya di luar. Oh ya tadi kan bilang ya Ramadan tuh terlalu mahal gitu untuk kita habiskan dan lewatin cuman gitu-gitu aja. Jadi kayaknya quality time-nya justru sama Allahnya gitu. Boleh bukber, boleh ini segala macam, boleh silakan. Tapi aku rasa semua orang punya kepentingan masing-masing dan lagi-lagi bikin prioritas ya. Prioritasnya apa? Kalau saya pribadi sih pengennya fokus. Jadi mengenai Ramadan kali ini seperti apa? Mungkin kan 2 tahun sempat COVID ya gitu ya? Ya, I think ya di zaman-zaman COVID itu sebenarnya pelajarannya mahal banget ya Mas. Dimana kita benar-benar bisa fokus di rumah karena terpaksa kita nggak boleh keluar, itu kan kayaknya baca Al-Qurannya all out, terus kita mau sholat, kita mau apa segala macam, kayak nikmat banget karena distorsinya nggak ada. Nah itu sebenarnya ada hal yang sangat positif buat saya pribadi ya, dan hal itu kalau bisa tetap dijalankan tahun ini, lagi-lagi makanya harus memilah dan memilih gitu. Ini maunya apa di Ramadan ini? Kalau saya sih pengen banget kualitas saya bersama Rob saya lebih baik aja daripada sebelumnya. Saya malu ngebahas khatam Al-Quran. Kabar duka datang dari keluarga Anissa Bahar. Memo Sanjaya, mantan suami Anissa Bahar, dikabarkan meninggal dunia karena sakit jantung pada Sabtu 18 Maret 2023. Lewat akun Instagramnya, Anissa Bahar mengunggah ulang momen kebersamaan dengan Memo Sanjaya dan keluarga. Dalam unggahan tersebut, Anissa Bahar menuliskan kesedihannya dalam caption unggahan tersebut. Anissa Bahar mengaku masih tidak percaya dengan kepergian Memo Sanjaya. Dalam unggahan tersebut diketahui
diketahui Anisa Bahar sudah mempersiapkan rumah untuk Memo Sanjaya. Bahkan pekan depan Memo seharusnya pindah ke Cibubur untuk tinggal bersama Anisa dan kedua putrinya Juwita dan Jelita Bahar. Penyanyi 46 tahun tersebut menuliskan kini mantan suaminya tak merasakan sakit lagi. Kendati telah lama bercerai dengan Memo Sanjaya, Anisa Bahar mengaku sejak 1 tahun belakangan keduanya masih menjalin hubungan baik. Pesan tersebut ditutup Anisa dengan meminta doa untuk mendiang mantan suaminya tersebut. Pesan tersebut ditutup Anisa dengan meminta doa untuk mendiang mantan suaminya tersebut. Sebelum didiagnosa sakit jantung, Memo Sanjaya sempat menderita diabetes yang menyebabkan komplikasi. Lebih lanjut, Jelita Bahar menjelaskan kondisi Memo Sanjaya sempat membaik setelah melakukan pengobatan. Namun 6 bulan lalu diketahui dari hasil pemeriksaan Memo Sanjaya mengalami bocor jantung. Dokter yang menangani Memo Sanjaya pun sempat menyarankan mantan suami Anisa Bahar tersebut untuk memasang ring di jantungnya. Namun tindakan tersebut belum dilakukan karena Memo Sanjaya masih takut. Abizar Al-Ghifari tidak mau mengubah penampilannya meski memasuki bulan Ramadan. Menurut anak Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, tidak ada yang salah dengan penampilannya saat ini. Hal itu diungkapkan Abizar saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Senin 20 Maret 2023. Abizar heran mengapa penampilannya dikaitkan dengan konotasi tertentu. Menurutnya, hal yang dibangun selama ini adalah persepsi netizen. Abizar pun menceritakan ketika dirinya dihujat saat ibadah umroh lantaran mengenakan kemeja dan celana jeans. Padahal Abizar merasa hal itu bukan suatu hal yang keliru. Selain itu, putra Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Abizar Al-Ghifari, tidak menepis jika dia merasa risih dengan hujatan netizen soal penampilannya. Hanya saja saat ini dia mulai menutup telinga dari suara sumbang netizen. Meski begitu, dia ogah untuk menyampaikan perasaan risihnya kepada netizen jika menerima hujatan. Sebab Abizar merasa tidak ada perubahan yang berarti meski dia sudah menyampaikan perasaannya. Seperti diketahui, Abizar Al-Ghifari adalah anak kedua dari pasangan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik Dian Irawati. Abizar Al-Ghifari memiliki nama lengkap Muhammad Abizar Al-Ghifari, lahir di Jakarta pada 13 April 2001 yang kini usianya 21 tahun. Abizar memiliki satu orang kakak bernama Adiba Kansa Az-Zahra dan dua orang adik bernama Alia Az-Zuhro dan Ataya Bilar Rizkilah. Putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini pernah menempuh pendidikan di SMP Insan Cendekia Madani, namun ia tidak melanjutkan pendidikannya dan berhenti sekolah di jenjang kelas 2 SMA. Hal itu dikarenakan Abizar ingin membantu perekonomian keluarga. Meski sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2013, namun nama Abizar baru dikenal luas oleh publik seusai dirinya membintangi film yang berjudul Ada Cinta di SMA pada 2016. Terbaru, Abizar kembali dipercaya untuk membintangi film Balada Siroy. Film ini diadaptasi oleh novel dari karya Gol Agong yang disutradarai oleh Fajar Nugros. Bukan tanpa alasan, Fajar Nugros sang sutradara memilih aktor muda Abizar Al-Ghifari lantaran dianggap sangat pas sebagai karakter Roy yang ikonik. Sebenarnya gue nggak ngerasa ada salah dari penampilan gue ya, gitu loh. Maksudnya kayak penampilan itu cuma penampilan gitu loh. Dan mungkin konotasi penampilan buruk itu kan tergantung dari pikiran netizen gitu loh. Kayak misalnya kemarin pun gue umroh gue cuma pakai celana jeans biasa kan kalian hujat gitu. Dan itu menurut gue nggak ada salahnya. Nggak apa-apa juga gitu. Kalau mungkin kalian nggak hujat, mungkin kalian nggak tahu kondisi di sana seperti apa, nggak masalah. Dan untuk penampilan di Ramadan ini juga nggak ada perbedaan, sama aja. Mungkin ya bakal lebih banyak pakai gamis juga, karena gue juga jualan gamis sekarang, jadi ya mungkin bakal lebih banyak pakai gamis. Tapi lu ngerasa risih nggak
nggak sih dengan hujatan-hujatan yang ada itu? Dan diri lo gitu maksudnya. Risih sih pasti, cuma kan sekarang ya gue pun nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Mau gue ngomong, mau gue nggak ngomong juga kan inputnya dan outputnya juga bakal sama aja kan. Jadi ya yang penting ya udahin aja. Tapi lu kan banyak, dulu kan pernah ada presiden, sekarang juga menganggap santai aja nih gitu kan. Ya udah bodo amat gitu. Gimana ya? Mungkin semua orang punya permasalahan yang sama gue. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang enggak. Mungkin rasanya ada yang lebih berat, mungkin enggak. Dan kalau gue pribadi untuk menanggapi hal itu gue cuma ya udahin aja lah. Misalnya nggak perlu dianggap besar. Tapi mungkin kan banyak yang menilai juga bertentangan dengan agama, dengan notabene kamu itu seorang anak seorang ustadz gitu. Gimana kamu sendiri menanggapi? Karena ya mungkin apa gimana ya, nggak banyak yang orang harus tahu tentang gue. Keberadaan dan apapun yang gue lakuin nggak banyak yang orang harus tahu. Dan intinya kalau misalnya orang menganggap gue jauh dari anak ustadz, udah terserah gitu. Itu bukan hak gue untuk bisa menciptakan sebuah pemikiran dalam kondisi seseorang. Dan gue cuma di sini juga ya udah menjadi apa yang gue pengen gitu, dan juga menjaga dengan nama baik. Di Ramadan, di bulan Ramadan, dirimu akan puasa di tanah suci seperti apa? Kapan berangkatnya? Ya, doain aja insya Allah mau berangkat umroh tanggal 9. Insya Allah kalau misalnya jadi coba untuk puasa di sana karena belum pernah dapat kesampaian. Jadi kalau misalnya insya Allah lagi ada kesempatan insya Allah berangkat. Tapi kan puasa di sana lebih lama. Iya, karena puasa di sana kan kayak seru ya. Itu kemarin dengar cerita dari Umi, bro, nggak ada makanan pun tiba-tiba dikasih makanan sama orang-orang, kayaknya bakal dapat banyak berkah di sana dan pengen bagi-bagi keberkahan juga sih. Persiapannya sendiri gimana? Karena kan mungkin perbedaan cuaca gitu ya. Perbedaan jam juga lebih lama di sana. Iya, itu Isu perselingkuhan presenter ternama Raffi Ahmad selama 2 hari viral di media sosial. Isu tersebut muncul setelah viral video Raffi Ahmad panik saat kepergok video call dengan seorang wanita. Kendati diterpa gosip miring, Raffi Ahmad cuek. Alih-alih menanggapinya dengan gusar, Raffi Ahmad justru makin santer membagikan momen bahagianya saat liburan bersama keluarga serta sahabat. Seperti diketahui, Raffi Ahmad mengajak serta sang istri dan 2 anaknya, Nagita Slavina, Rafatara, dan Rayanza untuk liburan ke Jepang. Tak cuma keluarga inti, Raffi Ahmad juga membawa asistennya, pengasuh anaknya, dan beberapa sahabat artis seperti Keanu, Fadil Jaidi, dan Kiki Saputri. Momen liburan keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun membuat khalayak ikut bahagia. Namun pada unggahan beberapa waktu lalu, sebuah video terekam momen Nagita Slavina menangis. Terkait unggahan tersebut, publik dibuat penasaran tentang penyebab ibu 2 anak itu menangis. Terlihat dalam video, Nagita tampak dipaksa oleh Raffi Ahmad untuk berjalan. Ogah menurut Nagita menolak ajakan Raffi Ahmad kala memasuki wahana permainan di Universal Studio. Ternyata Nagita menolak untuk diajak naik roller coaster di sana. Tak cuma Raffi, Keanu, Fadil Jaidi, hingga Kiki Saputri pun membujuk Nagita. Namun bukannya mau, Nagita malah makin menolaknya. Diakui Nagita, ia tidak akan mau naik roller coaster meski dibayar 1 triliun pun. Tak mampu menahan tangis, Nagita pun berurai air mata saat ditarik untuk naik roller coaster. Melihat Nagita menangis, Fadil tak berani mendekat dan memaksa. Hingga akhirnya Raffi Ahmad naik roller coaster tanpa Nagita. Seusai kejadian itu, terlihat mata Nagita Slavina sembab saat sesi foto bersama keluarganya. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners.
Prilly Latuconsina membuka toko roti di sela kesibukannya bekerja di lokasi syuting film dan beragam kegiatan lainnya. Keinginannya itu akhirnya tercapai dengan ia mendirikan toko kue di kawasan Jakarta Selatan. Dikatakan Prilly Latuconsina toko kue yang baru ia buka itu sangat cocok untuk kaula muda, khususnya anak kos. Toko roti itu dibuka Prilly Latuconsina lantaran sejak kecil senang menyantap roti. Prilly Latuconsina bahkan lebih senang makan roti daripada menyantap nasi. Prilly sampai bertemu dokter gizi lantaran tidak bisa menjalani diet tepung. Mimpi membuka bakery cafe serasa di Paris kini diwujudkan Prilly Latuconsina. Meski tetap sibuk syuting, Prilly tetap berusaha mengurusi sendiri toko rotinya. Prilly sampai mencicipi sampel roti sebelum dijual ke banyak orang. Di sisi lain, meski sudah berusia 27 tahun, namun Prilly Latuconsina belum mau memikirkan soal jodoh. Dikatakan Prilly bahwa dirinya saat ini masih sibuk memperkaya dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun konteks memperkaya diri tersebut bukanlah memperkaya diri dalam artian harta. Baginya jika dirinya sudah memantaskan diri untuk jodohnya kelak, pasti akan datang jodoh yang tepat untuk Prilly. Bahkan Prilly tidak merasa minder ketika teman-teman sebayanya justru sudah memiliki anak. Bahkan Prilly mengaku seru dengan menikmati masa lajangnya saat ini. Dari banyaknya pencapaian, Prilly Latuconsina merasa heran dengan pria yang banyak minder dengan dirinya. Apalagi baginya, ia bukan dari kalangan dari keluarga kaya raya. Di kafe yang serasa di Paris gitu, desainnya semuanya. Karena ini juga inspirasinya datang pas aku lagi liburan, desain-desainnya, jadi ya senang banget. Kamu memilih bakery itu memang sudah lama banget pengen buka? Aku tuh suka banget sama roti. Aku tuh lebih baik nggak makan nasi daripada nggak makan roti. Makanya kalau ke dokter gizi disuruh diet tepung, aku nggak bisa. Karena ya aku sukanya roti gitu. Nah terus aku liburan juga aku nyoba berbagai macam roti kan yang ada di Paris, Italia, aku keliling kafe di sana. Sampai akhirnya aku punya keinginan untuk menghadirkan rasa itu di Indonesia gitu, dan suasananya juga gitu. Tapi optimis gak sih Prilly, kan makanan pokok bangsa Indonesia itu nasi. Betul. Nih, sekarang Prilly roti. Menurut aku yang suka roti punya marketnya sendiri ya, jadi ya pasti ada aja tetap yang mampir, karena udah banyak banget contohnya toko-toko roti yang juga sukses di Indonesia gitu. Selagi kita memaintain resepnya, menghadirkan menu-menu yang memang belum ada, dan tempatnya juga nyaman, makanya aku bikin tempatnya lumayan agak besar di sini. Ini karena lagi soft launching, jadi meja sama kursinya nggak dipajang, tapi nanti akan ada meja sama kursi untuk orang makan di tempat gitu. Ya selagi kita melakukan yang terbaik, aku optimis. Menu yang belum pernah ada dan di Prilly ada nih. Ada Boston cake, jadi cake sipon tapi lembut banget. Terus isinya tuh ada berbagai macam krim. Ada roti takoyaki. Biasanya kan takoyaki, ya takoyaki, tapi ini dijadiin roti takoyakinya. Ada berbagai macam roti yang enak banget, sama ada roti daun bawang. Biasanya kan orang garlic bread ya, ini roti daun bawang, dan orang mungkin agak aneh tapi masih cobain pasti enak banget gitu. Kamu terjun langsung masih melihat terjun langsung sebelum launching ini aku ke dapur dulu gitu, ngelihat pembuatannya, memastikan semua resepnya sempurna, dan sebelum launching juga semuanya aku coba. Jadi yang nggak tahu ya berat badan aku udah naik berapa, karena test foodnya semuanya aku makan gitu. Dengan bisnis sebelumnya yang food juga gimana buat Alhamdulillah kalau bisnis yang lain kan pasti udah punya tim yang solid ya. Di bisnis aku yang lain udah ada tim yang solid, yang dimana aku bisa lumayan mengontrolnya dari jauh gitu. Nah ini karena baru launching, jadi ini aku masih hands on sendiri gitu ya, karena ini baru launching. Tapi bisnis yang lain udah ada tim yang solid, jadi semua bisa beratur dengan baik. Berapa tahun ini akhirnya bisa berwujud? Nggak nyampe setahun. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update.
Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang